Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan memperbaiki sebuah amplifier, ya, amplifier dengan tipe BMB 1600 SE. Jadi amplifier ini digunakan untuk penguat audio internal sebuah masjid. Jadi untuk audio internal, untuk suara dalam di masjid, bukan untuk suara luar. Adapun untuk suara luar seperti untuk azan, ya, untuk memberi pengumuman, ya, untuk azan, ya, yang menggunakan toa, dia menggunakan amplifier khusus. Baik, kita langsung saja. Jadi dari pemiliknya mengatakan bahwa amplifier ini rusak, tidak mau mengeluarkan suara, jadi suaranya tidak keluar. Jadi powernya menyala, ya, powernya menyala, namun suaranya tidak keluar. Dan informasinya dari konsumen, dari pemiliknya, bahwa amplifier ini rusak karena tegangan PLN itu turun naik, ya. Jadi tegangan PLN di tempatnya itu turun naik. Baik, kita akan cek, ya, apakah benar amplifier ini rusak, ya. Apakah benar amplifier ini rusak karena turun naiknya tegangan PLN, dan komponen apa yang rusak dari amplifier ini sehingga tidak mau mengeluarkan suara. Kita akan langsung cek pada video kali ini. Nah, ini adalah amplifiernya, ya. Ini tipe merek BMB DA1600 SE, ya. Jadi kata konsumennya, amplifier ini menyala namun tidak mengeluarkan suara, disebabkan tegangan PLN turun naik sehingga merusak amplifier ini. Oke, apakah benar amplifier ini rusak, ya? Kita akan cek, ya, kita akan cek. Jadi sebelumnya kita lihat ini adalah bagian tone control, ya. Tone control untuk mic 1, mic 2. Kemudian ini ada echo, kemudian di sini ada input musik, ya, input musik. Dan di sini ada volume, ya, untuk musik, untuk input musik dan untuk input mic, ya, seperti ini. Oke. Dan di sini saya akan langsung mengecek, ya, apakah amplifier ini rusak, ya. Jadi ini bagian power amplifiernya, ya, trafonya, ya. Ini shock starternya, ya. Kemudian ini tone controlnya, ya. Oke, kita akan cek apakah benar amplifier ini rusak, yaitu ini bagian intinya, ya, bagian intinya. Kita akan cek dulu. Oke, pertama saya akan ke sini, ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada pre, ya. Pre ini output. Ini preamp, ya. Ini kalau kita cabut, ya. Ini kita cabut, maka input dari tone control, ya, hanya sampai di sini dan tidak masuk ke power amplifier, ya. Oke. Jadi kalau saya memasukkan input suara di sini, ya, di bagian sini, maka input suara tersebut akan langsung dikuatkan oleh power amplifier ini. Oke, kita akan coba, ya. Saya menggunakan ini, ya, soket audio LR, ya, LR kiri kanan.
saya akan colokkan ya. Oke. Oke, saya colokkan ya. Maka ketika ada input suara dimasukkan di sini, maka input suara tersebut tidak bisa dikontrol ya. Dia akan langsung masuk ke amplifier dan mengeluarkan suara ya. Volumenya tidak akan berfungsi ya jika kita minimumkan atau maksimumkan. Oke, kita akan coba ya, tes apakah ada suara yang keluar. Pertama saya akan colokkan ya, ini. Kemudian saya akan nyalakan di sini dan sudah menyala ya. Di sini karena saya tidak memiliki speaker, maka saya akan melihat indikasi sinyal suara di sini ya. Jadi ini saya sentuh-sentuh ya, saya sentuh. Ya. Dan kita lihat ya, ada suara keluar. Saya akan kecilkan volumenya. Volumenya tidak akan berfungsi ya, seperti ini ya, menandakan ada suara keluar ya. Dan itu berarti bahwa amplifier ini tidak ada mengalami kerusakan ya. Amplifier ini ya, bagian utamanya, power amplifier ini tidak rusak ya. Nah, saya sentuh di sini bagian input suaranya ya, kabel audionya, dan ternyata ada sinyal suara pada CHL dan CHR ya, pada bagian LED indikator CHL dan CHR ya. Nah, dia kedap-kedip ya, kedap-kedip mengikuti sentuhan pada bagian inputnya ya, soket inputnya, menandakan ada suara masuk. Dan itu berarti bahwa amplifier ini tidak ada yang rusak ya, tidak rusak. Maka kita tidak perlu melakukan pengecekan di sini. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan melalui input tone control ya. Caranya saya memasang kembali jumper ini ya, sehingga input suara, sinyal suara dari tone control akan masuk ke amplifier. Nah, seperti ini ya. Kemudian input suara dari tone control saya akan masukkan di sini di bagian channel A ya, channel A atau channel B. Saya coba channel A dulu. Oke, input suaranya di channel A. Kemudian saya akan nyalakan. Kemudian saya akan sentuh. Tidak ada indikasi suara ya. Kemudian selektor sudah pada posisi A ya. Ini posisi B. Kita cek sama, tidak ada ya. Karena ini input suaranya pada channel A, maka ini switchnya saya lepaskan ya. Nah, dan tidak ada input suara. Oke. Ternyata setelah saya cek bahwa volume channel A nya ini 0 ya, sehingga tidak ada sinyal suara yang dikirim oleh tone control. Saya akan coba perbesar ya volume untuk tone control bagian musik ya, dan switchnya pada bagian channel A
Sekarang saya akan tes ya, saya pegang apakah ada sinyal suara yang keluar. Tidak ada. Ada ya, ada seperti ini, hanya saja kecil ya. Nah, saya akan perbesar volumenya yang ini. Oke, kita perbesar dan kita tes lagi. Nah, sekarang sudah kelihatan suaranya. Oke, jadi tone control untuk bagian musik itu tidak ada masalah. Untuk channel A, kita akan coba lagi di channel B. Oke, channel B saya tekan, tidak mengeluarkan suara. Saya akan ubah posisi switchnya ya. Nah, ini switchnya sudah pada posisi channel B. Saya akan pegang soket audionya dan sekarang mengeluarkan suara ya. Oke, jadi amplifier ini tidak ada masalah untuk bagian utamanya, bagian penguatnya, dan tidak ada masalah pada bagian input musiknya. Selanjutnya adalah melakukan pengecekan pada bagian input mic ya, apakah ada masalah atau tidak. Oke, di sini saya sudah menghubungkan mic-nya dengan input tone control ya, untuk diumpankan ke amplifier, dan kita akan lihat apakah ada sinyal suara keluar ya. Oke, pertama kita naikkan dulu volume tone control mic 1, kemudian volume mic dari amplifier kita naikkan juga sekitar 70% ya. Kemudian kita akan memberikan input ya pada mic ini. Saya akan meniup mic ini ya. Jika tidak ada kerusakan maka akan ada sinyal keluar pada LED CHL dan LED CHR, akan kedap-kedip menandakan ada sinyal suara yang keluar dari amplifier ya. Saya akan coba tiup. Nah, bisa kita lihat ya, ada sinyal keluar ya. Oke, untuk mic 1 sudah kita tes ya, dan terlihat ya indikasi sinyal suara keluar melalui kedipan-kedipan LED CHL dan CHR ya, seperti itu. Jadi input mic 1 tidak ada masalah ya. Kemudian kita akan coba ke input mic 2. Oke, saya sudah masukkan input mic 2 ya. Volumenya untuk bagian tone control mic 2 saya naikkan sedikit. Kemudian saya akan coba tiup ya mic ini untuk melihat sinyal suara yang keluar yang dikuatkan oleh amplifier. Nah, sudah kita lihat ya. Nah, itu terlihat bahwa LED menyala kedip-kedip, dan seperti ini saya berbicara sambil mendekatkan mulut dengan mic, dan terlihat bahwa kedipan LED mengikuti intonasi atau irama suara saya. Jadi sampai di sini dapat kita simpulkan bahwa amplifier ini untuk input mic 1, mic 2 tidak ada masalah ya. Dan juga untuk input musik tidak ada masalah ya. Jadi itu saja yang dapat saya
lakukan pengetesan ya, karena keluhan dari konsumen adalah suaranya tidak ada ya. Jadi kita tidak akan mengecek apakah suaranya berdengung, suaranya sumbang atau sebagainya. Kita tidak melakukan pengecekan itu. Yang kita lakukan pengecekan adalah apakah amplifier ini mengeluarkan suara atau tidak ya, sebab keluhannya itu amplifier menyala, suara tidak keluar. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa amplifier ini tidak ada masalah ya, sebab dia bisa mengeluarkan suara ya. Sudah kita tes ya amplifier ini di bagian musik ya. Kita sudah melepas jumpernya ya, kita bypass untuk mengecek amplifiernya tidak ada masalah. Kemudian kita hubungkan jumper lagi, kita cek, melakukan pengetesan pada bagian tune control musik, dan kita beri input sinyal suara ya, yaitu dengan menyentuh bagian soket input suara, dan kita lihat bahwa amplifiernya mengeluarkan sinyal suara ya, terlihat dari kedipan LED CHL dan CHR. Kemudian kita lakukan pengetesan pada bagian tune control mic 1 dan mic 2, dan kita lihat baru saja bahwa bagian LED CHL dan CHR, indikator sinyal suara output berkedip mengikuti irama suara yang diinputkan pada mic. Oke teman-teman, demikian tutorial pengecekan dan perbaikan amplifier BMB DA1600 SE ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.